Assalamualaikum semua, saya Hasna Karimah. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya dasar-dasar Scrum Framework dan juga ISO IEC IEEE 12207. Untuk video kali ini, kita akan mempelajari tentang kaitan keduanya, yaitu pengaplikasian ISO IEC IEEE 12207 dengan Scrum Framework. Sebelum itu, kita ketahui bahwa ISO 12207 ini diterapkan pada metode tradisional atau waterfall dan juga agile. Di sini ada beberapa yang menggunakan agile ya, yang salah satunya adalah Scrum. Nah, penjelasan selanjutnya kita akan fokus pada rantai agile Scrum ini. Untuk perbedaan signifikan antara keduanya yaitu ISO 12207 menjelaskan aspek what atau proses-proses apa saja yang dibutuhkan. Sedangkan Scrum menjelaskan how to, bagaimana proses-proses tersebut diterapkan atau diimplementasikan. Menurut Irazabal, terdapat 5 key areas pada Scrum, yaitu Requirement Management, Project Management, Lifecycle Management, Configuration Management, dan juga Measurement. Setiap key areas tersebut dapat diharmonisasikan dengan proses-proses pada ISO 12207. Bagaimana lengkapnya? Mari kita bahas bersama. Pada key areas requirement management, supaya proses mempunyai goals menyediakan sebuah produk atau layanan kepada acquirer yang sesuai dengan kesepakatan persyaratan. Praktiknya pada Scrum dilakukan ketika seorang product owner menganalisis nilai pasar dari produk yang akan dibuat. Kemudian, pada stakeholder needs and requirement definition process, memiliki goals mendefinisikan kebutuhan stakeholders yang dapat menyediakan kebutuhan pengguna dan stakeholders di lingkungan yang didefinisikan. Praktiknya pada Scrum adalah ketika product owner membuat user requirement dari produk. Kemudian, goals dari system of affairs requirement definition process yaitu mentransformasikan kebutuhan dari stakeholder dan pengguna ke dalam pandangan teknis hingga menjadi solusi dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, praktik pada Scrum-nya adalah ketika proses penyusunan produk backlog. Kemudian ada key areas pada project management, yaitu project planning process memiliki goals, menghasilkan dan mengkoordinasikan rencana yang efektif dan dapat diterapkan. Tujuan ini diterapkan pada Scrum Meeting dan Sprint Planning. Goals dari Project Assessment and Control Process yaitu memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana dan jadwal dalam anggaran yang diproyeksikan untuk memenuhi tujuan teknis. Tujuan ini diimplementasikan pada Scrum ketika proses daily stand-up meeting. Kemudian, pada key area selanjutnya yaitu Lifecycle Management. Lifecycle Model Management Process memiliki goals mendefinisikan, memelihara, dan memastikan ketersediaan kebijakan, proses siklus hidup, model siklus hidup, dan prosedur untuk digunakan oleh organisasi sesuai dengan skop dokumen. Ini digunakan dalam siklus hidup Scrum yang iteratif dan juga incremental. Kemudian, pada key areas Configuration Management, Configuration Management Process ini memiliki goals mengelola dan mengontrol elemen dan konfigurasi sistem atas life cycle. Ini diterapkan pada Scrum ketika banyak tim yang terlibat, tentunya dibutuhkan dokumentasi tentang apa yang dikerjakan atau dokumentasi terkait konfigurasi server atau teknologi yang digunakan pada proses development. Key areas terakhir yaitu measurement. Goals dari Project Assessment and Control Process yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dan informasi yang objektif kepada manajemen dan menunjukkan kualitas produk, layanan, dan proses. Praktiknya pada Scrum biasanya dilakukan pada sprint review untuk melihat apakah pekerjaan dan hasilnya masih sesuai dengan planning atau tidak, dan juga diterapkan pada product review ketika keseluruhan increment telah rampung. Nah, sumber yang digunakan dalam menyusun materi yang sudah dipaparkan. Dan selamat, kita sudah menyelesaikan playlist pembelajaran ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.